Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicitas Romana Anda dari kelas 11D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum Archimedes. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Hukum Archimedes ditemukan oleh ilmuwan Yunani yang bernama Archimedes. Hukum ini menjelaskan hubungan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibat adanya gaya angkat ke atas atau gaya apung, benda yang ada di dalam zat cair beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat dalam air akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di udara. Bunyi hukum Archimedes sendiri yaitu, setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida akan mendapat gaya apung sebesar berat fluida yang dipindahkan. Dengan hukum Archimedes, kita bisa mengelompokkan benda menjadi 3 jenis. Benda-benda tersebut diantaranya adalah benda tenggelam, terapung, dan melayang. Benda bisa tenggelam jika gaya angkat air lebih kecil dari gaya berat benda tersebut. Sedangkan benda melayang terjadi jika gaya angkat air dan gaya berat benda sama. Untuk benda yang bisa mengapung terjadi saat gaya angkat air lebih besar dibandingkan dengan gaya berat benda. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai ketiga jenis benda ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai benda yang tenggelam. Benda yang tenggelam memiliki rumus Vs sama dengan V kurang Fa, di mana Vs ini merupakan berat semu benda dalam Newton, V ini merupakan berat benda ketika di udara dalam Newton, dan Fa ini merupakan gaya apung dalam Newton. Nah, V itu sama dengan M kali G, massa kali percepatan gravitasi. Massa itu sama dengan rho kali V. Atau di sini rho benda, V benda. Lalu dikalikan dengan percepatan gravitasi. Rho benda ini itu merupakan massa jenis benda. Kalau V benda itu merupakan volume benda. Nah, selanjutnya di sini ada Fa. Fa itu sama dengan rho F kali Vb dikali G. Fa itu gaya apung. Nah, gaya apung itu sebesar berat fluida yang dipindahkan. Berarti massa benda itu dikali gravitasi massa fluida atau massa benda yang terdesak oleh zat cair. Berarti massa benda yang dipindahkan itu adalah rho-nya fluida dikali dengan volumenya benda. Nah, jadi Fa itu sama dengan rho F dikali Vb dikali G. Di mana rho F ini itu merupakan massa jenis fluida. Oke, paham ya? Selanjutnya kita akan membahas mengenai benda yang melayang. Benda yang melayang sama rumusnya, kayak benda yang tenggelam, yaitu W sama dengan M kali G sama dengan rho B kali Vb lalu dikali G. Fa itu sama dengan rho F kali Vb lalu dikali G. Selanjutnya, benda yang terapung. Di sini rumusnya sedikit berbeda dengan yang benda tenggelam dengan benda yang melayang. Rumus benda terapung itu V sama dengan Fa aksen. Kenapa disebut aksen? Itu karena kalau terapung benda tidak tercelup seluruhnya. Beda ya dengan yang benda tenggelam dengan benda yang melayang, benda yang tenggelam dengan melayang itu tercelup seluruhnya. Sedangkan benda yang terapung itu tercelup hanya sebagian. Nah, teman-teman perhatikan di gambar. Di situ ada Vb1 dan ada Vb2. Nah, kalau Vb2 itu merupakan benda yang tercelup ke dalam air, sedangkan kalau yang Vb1 itu merupakan benda yang muncul ke permukaan. Dia tidak tercelup ke dalam air. Nah, jadi ada benda yang tercelup ke dalam air, zat cair, ada benda yang muncul ke permukaan. Jadi rumusnya di sini V sama dengan M kali G sama dengan rho B kali Vb dikali G. Sedangkan Fa aksinya sama dengan rho F dikali Vb2 dikali G. Kenapa di sini dikali Vb2? Karena Vb2 saja yang tercelup ke dalam zat cairnya. Paham ya? Nah, ini bisa kita rumuskan menjadi V sama dengan Fa aksen. V tadi kan rho B dikali Vb dikali G. Sama dengan Fa aksennya tadi rho F dikali Vb2 dikali G. Kita coret G-nya, lalu tersisa rho B per rho F sama dengan Vb2 per Vb. Paham ya?
Untuk contoh soal nomor satunya yaitu sebuah benda bervolume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya dalam zat cair yang massa jenisnya 1500 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasinya itu 10 m per s kuadrat, maka benda akan mengalami gaya ke atas sebesar. Nah, kita di sini tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui ini adalah VB-nya itu 0,5 meter kubik. Terus rho F-nya atau massa jenis zat cairnya itu 1500 kg per m kubik. Terus percepatan gravitasinya 10 m. Nah, yang ditanya di sini adalah gaya apungnya. Untuk mengerjakannya kita menggunakan rumus FA rho F dikali VB dikali G. Rho F-nya tadi 1500, terus VB-nya itu tadi 0,5, G-nya tadi 10. Jadi FA 1500 dikali 0,5 lalu dikali 10 adalah 7500 Newton. Baik, untuk contoh soal yang kedua yaitu berat sebuah benda adalah 160 Newton ketika ditimbang di udara dan 120 Newton ketika dicelupkan seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya yaitu 0,8 gram per cm kubik. Tentukan massa jenis benda. Oke, pertama-tama kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui itu di sini ada berat benda ketika di udara, berat semu atau ketika benda tersebut di dalam zat cair, lalu massa jenis zat cairnya. Di sini berat bendanya 160 Newton, VS-nya 120 Newton, dan massa jenis zat cairnya itu adalah 0,89 per cm kubik atau 800 kg per meter kubik. Yang ditanya di sini adalah massa jenis bendanya. Nah, jawab. Yang pertama kita hitung dulu gaya apung. Di sini gaya apung tuh kita pakai rumus FA sama dengan V kurang VS, di mana V itu adalah 160 dan VS-nya itu 120. 160 dikurang 120 itu adalah 40 Newton. Nah, selanjutnya kita pakai rumus FA sama dengan rho F kali VB dikali G. FA-nya tadi 40 Newton, rho F-nya tadi 800, VB-nya belum diketahui, dan G itu adalah 10. Nah, selanjutnya kita tulis 40, 800 kali VB kali 10 itu adalah 8000 VB. Selanjutnya kita pindah ruas, VB 40 per 8000. Ini kita sederhanakan dengan 40 bagi 41, 8000 dibagi 40 itu 200. Jadi VB itu adalah 1/200. Nah, selanjutnya kita cari atau kita hitung massa jenis bendanya sudah. Nah, kita di sini hitung massa jenis benda menggunakan rumus V sama dengan rho B kali VB dikali G. V-nya itu 160, rho B-nya itu belum diketahui, VB-nya itu 1/200, lalu dikali 10. Nah, rho B 160, ini kita sederhanakan menjadi 1/20, ketika dipindah ruas menjadi kali 20. Rho B-nya 160 dikali 20 itu adalah 3200 kg per meter kubik.